Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca kembali Injil Lukas, pasal 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bayangkan, jika kita didatangi malaikat, selain terkejut, mungkin juga gemetar ketakutan. Kemarin, kita sudah membahas tentang Zaharia yang terkejut dan takut ketika malaikat mendatanginya. Maria terkejut dan tidak takut ketika malaikat mendatanginya. Tetapi Maria bertanya dalam hati, apa maksud salam dari malaikat tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Zaharia dan Maria semula bersikap ragu-ragu, apakah mungkin terjadi pada diri mereka ketika meresponi kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Memang, kabar sukacita untuk hal di luar logika kita biasanya mencengangkan dan seringkali respon kita ragu-ragu. Lalu kita bertanya, apa benar ini kenyataan dan apakah benar mukjizat dari Tuhan? Lihat saja,
ketika seorang pendoa berdoa dan menumpangkan tangan, kemudian yang didoakan mengalami mukjizat. Maka, ada yang menanggapinya hal itu rekayasa karena tidak percaya. Anehnya, bila mukjizat terjadi, dilakukan oleh orang pintar dan paranormal, banyak orang percaya. Fenomena ini akan terus berlanjut bila tidak bersandar pada kebenaran menurut firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Mengapa demikian? Kebenaran dunia berdasarkan kebiasaan dilakukan banyak orang yang mengatakan bahwa itu benar, maka diakuilah sebagai kebenaran yang berlaku turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikut. Kebenaran Tuhan berdasarkan sabda Allah yang disampaikan secara lisan dan kemudian ditulis dalam kitab suci. Begitu juga dalam hal kabar sukacita. Kabar sukacita dari dunia dan dari Allah sangat jauh perbedaannya. Kabar sukacita dari dunia fokus pada hal-hal berasal dari dunia yang berhubungan dengan materi sama dengan harta dan kesenangan duniawi yang sementara dan cepat sekali berubah secara drastis. Kabar sukacita dari Allah fokusnya pada hal-hal rohani yang berhubungan dengan kekekalan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Maria dan Zaharia menerima kabar sukacita Allah melalui malaikat Gabriel berhubungan dengan hal rohani, yaitu tentang keselamatan, yang membawa kita kepada kekekalan hidup di sorga. Buktinya, standar keselamatan, termasuk standar sukacita di dunia ini, berkaitan dengan kebutuhan tubuh jasmani dan jiwa saja, yakni pikiran, perasaan, keinginan yang sangat bergantung pada berapa banyak memiliki harta dunia. Padahal tubuh dan jiwa kita akan hancur. Sebab tubuh kita berasal dari debu tanah dan yang bisa kita bawa adalah roh kita ketika meninggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Kristus Yesus mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Jadi, jelaslah bahwa keselamatan kekal hanya dapat kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus, dan inilah kabar sukacita dari Allah yang menyelamatkan kita sampai kepada hidup kekal di sorga. Kabar sukacita yang Maria dengar dari malaikat Gabriel adalah kabar sukacita ilahi tentang Yesus yang akan lahir lewat kandungan Maria. Meskipun secara logika tidak mungkin terjadi pada diri Maria yang belum kawin, tetapi mengandung Yesus lewat Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah membahas bahwa iman lebih berperanan daripada logika. Tetapi antara iman, logika, perbuatan saling bersinergi dan merupakan kesatuan untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Apa yang tidak mungkin menurut logika akan bisa terjadi bila iman kita percaya dan kita berbuat sesuai kehendak Allah. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 37-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Memang terkadang mukjizat Tuhan bisa terjadi meski orang tersebut imannya masih labil, bahkan tidak percaya, namun tujuan Tuhan adalah supaya orang itu menjadi percaya setelah mengalami kasih Tuhan lewat mukjizat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menerima kabar sukacita dari Tuhan dalam segala hal bidang kehidupan ini,
Sebab kita tahu bahwa Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.